Oke, assalamualaikum sobat goes. Ketemu lagi dengan Jimbrong Goes Tanpa Batas. Kali ini ada yang sedikit berbeda. Kita berada di mana coba? Ya, kita berada di alun-alun Kota Serang. Tepatnya ini kalau di belakang itu adalah pendopo. Dan rencana kenapa saya ngomong kita? Karena ada sahabat saya, dia lagi on the way. Dia tinggal di Serang. Nah, rencana kita akan goes wisata religi lah, atau tepatnya ke daerah Banten. Nanti bagaimana teknisnya dia yang tahu, karena dia lama di sini dan tinggal di sini. Siapa dia? Penasaran? Oke, tunggu aja. Salam goes tanpa batas. Dia udah datang, udah kenal ya. Atlet RB, apa kabar bro? Alhamdulillah baik, ya, baik, alhamdulillah. baik. Alhamdulillah. Oke. Apa kabar bro? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Mau kemana nih? Hey. Ya ini gini, Jimbrong bilang dia mau goes ke Serang. Jadi saya kebetulan lagi di Serang. Saya juga sebenarnya rumahnya dekat Jimbrong sebenarnya, cuman karena lebih sering di Serang sekarang. Jadi saya akan ajak Jimbrong ke wisata yang wajib dikunjungi oleh para goeser yang ada di seluruh Indonesia, bukan cuma di Banten. Kemana aja? Nah, biasanya kita start ini di Pendopo, Kabupaten Serang. Jadi kalau ada orang Tangerang, orang Jakarta, orang manapun mau ke Serang, biasanya startnya di sini, di Pendopo, Kabupaten Serang. Jadi nanti gua bareng Jimbrong akan coba mulai dari sini. Nanti kemana saja? Nah, sebenarnya di Serang itu banyak destinasinya. Nanti ada yang kalau dulu tuh yang jadi paling favorit tuh Cidampit. Nah, itu ada rumah pohon di sana. Tapi sekarang karena sudah banyak sudah banyak tapak-tapak motor trail yang ke sana, jadi jalur sepeda hancur. Orang sudah mulai jarang. Sekarang banyak ke Cibangkong, ke Gunung Sari dan lain sebagainya. Jadi banyak. Nah, kali ini karena kita temanya wisata religi, tapi sebenarnya wisata religi kalau kita nggak jarang nggak enak. Kita nyebutnya wisata budaya. Nah, wisata budaya kemana aja? Dari Pendopo kita datang ke Kaibon. Nanti saya akan jelaskan Kaibon itu seperti apa. Wow, namanya kan keren kan. Habis dari Kaibon saya akan ajak ke Benteng Spellwitz. Setelah Benteng Spellwitz sebelahnya ada wihara. Nah, itu juga semua nanti saya akan jelaskan seperti apa sejarahnya dan seperti apa penampakannya. Dia sih enak pakai RB. Jalur dia nih, main duluan aja. Aduh. Nah, ini kita di perempatan. Oke, sekarang kita lagi masuk nih ke Keraton Kaibon ya bro. Ya, Kaibon. Jadi Keraton Kaibon ini dulu sih sepeda boleh masuk ya. Saya sempat sama Jimbrong dulu kita keliling di sini, tapi sekarang udah nggak boleh masuk karena dulu sering ada sepeda naik ke atas, nginjek rumput. Itu ngerusak rumputnya sekarang rapi sekali tanpa sepeda yang masuk ke sana. Nah, itu menariknya seperti itu. Nah, Kaibon ini sambil jalan, Kaibon ini teman-teman, sahabat-sahabat Jimbrong di vlognya. Kaibon ini artinya apa sih? Kaibon tuh artinya keibuan. Jadi keibuan tuh artinya sebenarnya
Kak Ibu ya, Ibon itu ibu, Kak Ibun, Kak Ibon, Kak Ibu. Jadi persembahan untuk ibu. Wah, Jadi istana ini adalah istana yang dipersembahkan untuk ibunya Sultan. Nah, ini siapa yang mendirikan? Yang mendirikan ini pertama kali membangun tuh Sultan Safiuddin. wow. Jadi Sultan Safiuddin ini mendirikan ini persembahan buat ibunya. Sultan Safiuddin tuh kalau nggak salah ya Sultan ke-21. Wow. Jadi Sultan ke-21 waktu itu dia ketika memerintah Sultan Safiuddin tuh usianya sekitar 5 tahun. Jadi Wah. masih sangat kecil sekali. Kecil ya. Karena mendapatkan tahta. Kita lihat sebelah sana tuh arsitekturnya sebenarnya kalau di kita lihat ada bergaya arsitektur Islam, kemudian juga termasuk dengan tentunya dengan segala macam jenis ornamen-ornamen khas Banten. Kita lihat misalnya kalau dilihat di tembok-tembok sepinggirnya itu rata-rata menggunakan arsitektur khas Banten. Ini gapura-gapura Banten. Yang sebelah sini sih sebenarnya Bro, ini ada yang dipugar-pugar ya. Jadi ya sisanya masih bangunan asli. Asli ini ya. Ya, ini hancur. Kenapa? Karena dihancurkan oleh Belanda. Oh. Jadi saat itu Belanda menghancurkan zaman Dendels. Jadi zaman Dendels Belanda itu menghancurkan istana Kaibon ini, termasuk istana Surosoan yang nanti kita akan kunjungi, istana kerajaan utama Banten. Nah, kenapa dihancurkan? Karena waktu itu sempat Belanda ingin kerajaan Banten ikut membangun jalan yang dibangun oleh Belanda, jalan Dendels terkenal sekali itu ke daerah dari Anyer Panarukan. Waktu itu Banten diminta untuk membangun. Sempat utusan Belanda datang ke sini, kemudian diutus untuk minta bantuan, tapi saat itu Sultan menolak. Bahkan konon utusan Belanda itu dipenggal. Jadi ceritanya begitu yang saya tahu. Jadi kalau nanti ada versi yang lain silahkan mohon masukannya. Dan saat itu Belanda marah, termasuk menghancurkan tuh. Kira-kira begitu, Bro. Jadi tinggal puing-puingnya aja ya? Yes, tinggal puing-puingnya saja. Dan uniknya nih kalau nanti kita keliling, di sekeliling ini ada air. Oh, kok bisa? Ya, sebenarnya kayak semacam selokan parit besar gitu. Jadi satu fungsinya untuk perairan, bagian dari perairan untuk wilayah sawah-sawah sekitar Banten juga. Sebenarnya nanti pusatnya itu dari Tasikardi. Tasikardi itu danau Tasikardi nanti sebenarnya pusat air yang dibangun oleh Kesultanan Banten untuk mengairi sawah juga. Nanti kalau sempat kita ke sana, tapi kalau nggak sempat karena jaraknya sekitar ya 5 kiloan lah dari sini. Wah, cukup jauh ya. Lumayan ya. Jadi gitu. Ini sekelilingnya air. Kemudian ini beberapa struktur bangunan. Saya tidak hafal sih kamar apa, tapi menarik di sana di atas. Bentar lagi biasanya setiap weekend itu banyak yang priwed. Oh iya. Nah, lihat bentar lagi masih priwed. Ya, Sabtu Minggu tuh banyak yang priwed. Termasuk saya motret prewedding kakak saya juga di sini. Oh. Ya, jadi saya pernah dulu hobi fotografi lah. Sekarang udah ditinggalin. Ya, kalau mau keliling boleh, Bro. Siap, yo. Karena kita agak siangan, kalau agak pagi itu lebih enak lagi cuacanya. Kalau foto priwed tuh sore lebih bagus. Tebel ya. Dulu emang ada semen juga ya? Nah, itu dia. Lihat struktur bangunannya. Ini asli nih. Nah, ini jadi pusat destinasi yang paling enak buat ajak keluarga. Lihat anak kecil di sana, Bro. Ada keluarga foto-foto. Anak saya tuh suka di situ tuh. Di cave-nya tuh. Di cave itu gua ya, di bawahnya tuh. Anak saya suka di sini nih, kalau lihat sini. Nah, ini anak favorit anak saya kalau kesini dia pasti nyempet di sini dia. Keren.